tadi yang main-main nak? Yang main-main maju ke depan. Ayo maju. Yang main-main berdoa nyegak-nyegak tadi siapa maju? Sebelum ibu jemput, sebelum ibu jemput ke bangku kalian, silakan maju. Ayo Pak Iros maju. Nah sekarang kamu baca doa sendiri. Ardi pulau ini. Ardi. Nih ya. Pasti hijau. Ya silakan baca doa. Ngadap ke teman. Ngadap ke sini. Oke nak ya, bahasan kita minggu ini masih di iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah ya. Kalau minggu lalu kita mempelajari tentang pengertian iman kepada kitab Allah, nah ya. Sekarang kita membahas tentang apa-apa yang menjadi pokok ajaran yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Nah, sebelum kita mempelajari tentang pokok-pokok yang terkandung di dalam ajaran Al-Qur'an, Ibu ingin mengulang kembali sekilas menjelaskan tentang iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah itu termasuk ke dalam rukun iman Nah, terus iman kepada kitab Allah, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 4, yaitu Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Nah, sebenarnya keempat kitab itu ajarannya sama, yaitu tentang mengesahkan Allah. Nah, sekarang Ibu ingin membahas tentang ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Tujuan pembelajaran ini nanti setelah kita mempelajari tentang pokok-pokok ajaran yang terkandung di dalam Al-Qur'an, nanti siswa diharapkan bisa menyebutkan pokok-pokok isi dari Al-Qur'an itu, terus siswa dapat merealisasikan perilaku yang terkandung di dalam ajaran-ajaran Al-Qur'an. Nah, pokok yang terkandung di dalam Al-Qur'an itu pertama ajarannya tentang akidah. Akidah itu apa
Apa yang dimaksud akidah? Keyakinan kepada siapa? Tentang keesaan Allah, tentang bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan, yaitu Allah. Jadi kita harus beriman kepada Allah, jangan kepada yang lain. Nah, terus yang kedua masalah akhlak, budi pekerti. Masalah akhlak ini untuk siapa? Untuk makhluk yang diciptakan oleh Allah, termasuk kita manusia. Nah, akhlak kepada siapa? Akhlak kepada sesama. Akhlak kepada orang tua, akhlak kepada orang yang lebih muda, akhlak kepada teman, itu semua punya aturan. Jadi di dalam Al-Quran itu mengajarkan tentang akhlakul karimah, artinya akhlak yang mulia. Nah, terus apa? Ketika kita mempelajari tentang isi kandung Al-Quran, yaitu ada akhlak, maka kita harus meninggalkan akhlakul mazmumah. Artinya apa? Akhlak yang tercela. Nah, terus tentang ibadah. Al-Quran itu mengajarkan tentang ibadah kepada Allah, seperti sholat, zakat, puasa. Nah, itu tentang ibadah. Terus Al-Quran juga mengajarkan tentang muamalah. Muamalah apa artinya? Hubungan antar manusia, hubungan dengan sesama. Nah, artinya apa? Kita ini makhluk sosial, jadi kita harus punya aturan. Nah, terus tarikh. Al-Quran itu mengajarkan tentang tarikh. Tarikh itu sejarah. Sejarah apa? Semua sejarah tentang Nabi itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Semua sejarah tentang perilaku kita dijelaskan di dalam Al-Quran. Semua sejarah tentang ilmu itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Sebenarnya semua ilmu pengetahuan itu bersumber dari Al-Quran. Bersumber dari Al-Quran. Digali oleh para pakar-pakar ilmuwan, cendekiawan Islam. Nah, karena tadi ada, setelah zaman-zaman seterusnya itu umat Islam ini agak malas, artinya akhirnya apa? Digali oleh orang-orang apa? Yahudi. Kebenaran tentang Al-Quran itu sudah dibenarkan oleh Allah dan ditulis dalam bentuk suhuf. Nanti ditaruh di apa? Di Lauhil Mahfuz. Jadi jangan sekali-kali kita tidak percaya akan adanya Allah. Karena apa? Semua sumber yang ada di muka bumi ini bersumber dari Al-Quran, pegangan kita. Nanti setelah kita meninggal itu ditanya. Setelah kita meninggal itu ditanya. Apa poin yang ditanya pertama? Ada 4. Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Man imamuka, siapa imammu? Ma kitabuka, siapa kitabmu? Ma dinuka, apa agamamu? Itu yang ditanya. Nah, kalau kita bisa menjalankan perintah agama, insya Allah itu bisa kita catat. Tapi kalau kita tidak menjalankan perintah agama, itu tidak bisa kita jawab. Jangan nanti kalian setelah ibu menjelaskan tentang ini, oh kata ibu nanti ketika meninggal kita ditanya tentang empat hal. Langsung kalian catat. Di kamar kalian tempel, di kamar mandi kalian tempel.
tentang pertanyaan itu. Terus di mana-mana, di buku, di laptop, di HP sekalipun kalian tempel, itu tidak akan bisa. Walaupun kalian sudah color menjawab tentang 4 pertanyaan tadi, itu tidak akan bisa ketika kalian menyepelekan agama Allah. Jadi pedoman kita hanya Al-Quran dan Al-Hadis. Tuh. Terus Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, ya. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam karena di dalam Al-Quran Allah telah menjamin kemurniannya. Kemurnian apa? Kemurnian isi Al-Quran, ya. Nah, Al-Quran, ya, sejak awal diturunkan isinya tidak mengalami perubahan seperti kitab-kitab yang lain. Dari awal dia turun nanti sampai akhir begitu isinya. Ya. Makanya nak, di dalam Al-Quran dijelaskan, ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Siapa yang dimaksud dengan kami? Allah. Nah, ya. Itu terdapat di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Nah, ya. Nah, Al-Quran tidak hanya terjaga secara tertulis, namun dia terjaga secara apa? Secara mushafnya, ya nak, ya. Nah, itu nak, ya. Al-Quran juga terjaga di dalam hati. Al-Quran terjaga juga di pikiran. Makanya Al-Quran tidak turun dengan serempak atau dengan serentak. Nah, ya. Nah, Al-Quran tidak diturunkan sekaligus. Kenapa? Kepada siapa? Kepada Rasulullah. Nah, ya. Dia tidak diturunkan sekaligus pada Rasulullah, melainkan dengan cara bertahap atau berangsur-angsur, ya. Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, ya. Nah, jumlah surat di dalam Al-Quran itu ada 114 surat. Nah, ya. Nah, Al-Quran diturunkan di 2 tempat, yaitu di Mekah dan Madinah. Al-Quran yang turun, ayat yang turun di Mekah, maka dia disebut dengan surat Makkiyah, dan yang turun di Madinah maka dia dinamakan surat Madaniyah. Nah, ya. Tuh. Terus perbedaan kitab dengan suhuf. Ada yang tahu? Sebenarnya, nak, ya, wahyu yang diturunkan oleh Allah itu dalam perkembangannya dibukukan, berbentuk kitab. Nah, ya. Terus ada juga yang berbentuk suhuf, yaitu lembaran-lembaran terpisah. Artinya apa? Ada yang dia dibukukan dalam bentuk kitab, dalam bentuk buku seperti Al-Quran yang kita baca sekarang. Ada dia yang hanya lembaran-lembaran, yaitu suhuf. Nah, ya, itu 2 cara Al-Quran itu diturunkan. Nah, ya, ada yang berbentuk kitab dan ada yang berbentuk suhuf. Nah, secara rinci para nabi dan rasul yang menerima suhuf dari Allah itu, yaitu Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf, Nabi Musa menerima 10 suhuf. Nah, kitab, ya, kitab dan suhuf itu mempunyai persamaan, ya, dan perbedaan. Apa persamaannya? Keduanya sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasulnya. Nah, perbedaannya
isi kitab lebih lengkap dari suhuf. Terus bentuk dari kitab dibukukan, sedangkan kalau suhuf dia masih berbentuk lembaran. Terus kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Itulah perbedaan antara kitab dan suhuf. Nah, dengan ini dapat disimpulkan bahwa hikmah adanya kitab-kitab Allah itu pertama memberikan petunjuk bagi manusia dan dia menunjukkan tentang ajaran yang salah dan ajaran yang benar. Terus pedoman bagi manusia untuk tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Terus memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang yang terdahulu. Terus apa lagi? Manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu hikmah yang dapat kita ambil dari kitab-kitab Allah. Terus dengan adanya kitab-kitab Allah kita bisa mensyukuri anugerah dan nikmat yang Allah berikan kepada siapa? Kepada manusia. Terus hati manusia dengan kita sering membaca Al-Qur'an, maka hati kita akan tentram. Kita tidak akan selalu gelisah, Terus kita memiliki dengan sendirinya timbul di hati kita memiliki sikap toleransi terhadap sesama. Itu hikmah yang dapat dipetik dari mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, Ibu ada soal Pertama, jelaskan pengertian iman kepada kitab Allah. Terus mengapa manusia memerlukan kitab Allah? Terus sebutkan 4 kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul, dan siapa-siapa yang menerima kitab-kitab tersebut. Terus bagaimana cara beriman kepada kitab sebelum Al-Qur'an? 5. Sebutkan 2 contoh perilaku yang mencerminkan seorang muslim beriman kepada kitab Allah. Itu ada di halaman 21, Halaman 21 bagian B. Itu kalian kerjakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.